Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai sahabat pendidik di seluruh tanah air, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video tentang tips agar lulus seleksi menjadi guru penggerak. Dan berikut juga akan saya berikan contoh cara pengerjaan soalnya. Silakan ikuti video ini dengan seksama dan jangan lupa tombol tekan tombol subscribe dan like serta share atau bagikan ke teman-teman agar informasi ini bisa nyampai ke teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang ingin ikut seleksi guru penggerak. Bapak Ibu guru yang hebat, adapun tips lulus seleksi calon guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, daftar melalui laman SIM PKB. Yang kedua, isi kurikulum Void dengan jujur. Ya, silakan nanti setelah membuka laman SIM PKB melalui ID-nya masing-masing, kemudian ketika saat mendaftar disuruh mengisi kurikulum Void. Ya, silakan Bapak Ibu isi dengan sejujur-jujurnya. Yang ketiga, setelah mengisi kurikulum Void, silakan Bapak Ibu upload fotokopi KTP, surat dukungan dan rekomendasi kepala sekolah yang diupload dalam bentuk PDF. Dan yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus menjawab soal tes dengan jujur dan dengan pengalamannya sendiri. Bapak Ibu tidak boleh menjawab soal melihat dengan Google atau melihat teman, tetapi harus betul-betul dirasakan oleh Bapak Ibu sendiri. Yang kelima adalah lakukan praktek mengajar dengan baik. Nanti akan ada tes mengajar atau praktek mengajar, dan lakukan praktek mengajar itu dengan sebaik-baiknya. Inilah 5 tips ini. Ketika Bapak Ibu bisa menyelesaikan 5 tips ini, pasti dijamin akan bisa lulus menjadi calon guru penggerak. Bapak Ibu guru yang hebat, agar lolos seleksi harus memenuhi syarat sebagai guru penggerak. Apa itu syarat sebagai guru penggerak? Yang pertama adalah guru PNS dan non-PNS, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Jadi syaratnya adalah sebagai seorang guru, baik itu PNS maupun non-PNS. Yang kedua, memiliki akun guru di Dapodik, jadi harus mempunyai akun SIM PKB. Yang ketiga, memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Jadi Bapak Ibu yang kualifikasi masih setingkat SLTA belum bisa ikut dalam seleksi calon guru penggerak. Yang keempat, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Jadi Bapak Ibu walaupun honorer tetapi sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun, Bapak Ibu berhak untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Yang kelima, Bapak Ibu harus memiliki masa sisa bertugas tidak kurang dari 10 tahun. Jadi kalau 9 tahun lagi Bapak Ibu menjelang pensiun atau purna tugas, maka Bapak Ibu tidak memenuhi syarat untuk ikut sebagai calon guru penggerak. Yang keenamnya adalah memiliki keinginan yang kuat. Jadi Bapak Ibu ya di samping sisa masa tugasnya kurang dari 10 tahun, tapi harus memiliki keinginan yang kuat. Karena nanti ketika sudah lolos menjadi calon guru penggerak, Bapak Ibu akan diklat atau dilakukan pembekalan selama 9 bulan. Dan yang ketujuh, tidak sedang mengikuti diklat CPNS, diklat PPG, atau diklat lainnya yang bersamaan dengan diklat pendidikan guru penggerak. Ini adalah syarat sebagai seorang calon guru penggerak.
Bapak Ibu yang hebat, saya akan coba memberikan contoh soal esai. Ya, soal esai ini harus Bapak Ibu kerjakan dengan baik dan dengan sesama. Contoh soal yang pertama adalah apa motivasi Anda mengikuti seleksi guru penggerak. Jadi ini betul-betul Bapak Ibu harus bisa mendasari dari dalam diri. Bapak Ibu ingin mengikuti seleksi guru penggerak itu motivasinya apa? Bapak ingin eh, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman atau ingin mengembangkan karirnya atau mungkin apa. Dan yang kedua, apa rencana program jika diterima? Setelah selesai program guru penggerak ini, Bapak Ibu, apa rencananya? Ya, tentunya rencananya adalah Ibu sebagai pemimpin pembelajaran dan dapat mentransformasi pendidikan dan juga dapat menerapkan di dalam kelas maupun dengan teman-teman yang ada di kantor atau di sekolah yang lain. Yang ketiga, apa pemberdayaan dan gerakannya. Jadi setelah selesai eh, jika lolos menjadi guru penggerak, apa pemberdayaannya atau gerakannya. Bapak Ibu ingin seperti apa? Apa umpamanya setelah selesai diklat itu kemudian dilolos dan diangkat sebagai guru penggerak. Dan yang keempat, apa kekurangan dan kelebihan diri dalam berinteraksi. Bapak Ibu harus bisa merefleksi diri, apa kekurangan yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Kelebihannya juga apa. Itu sebagai kelebihannya adalah nanti sebagai unggulan ketika Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Dan yang kelima, siapa saja orang yang memotivasi atau mendukung Anda ketika Bapak Ibu ingin mendaftar menjadi guru penggerak. Siapa saja yang mendukung dan memotivasinya. Mungkin diantaranya ada teman, sejawat, kepala sekolah, atau mungkin orang tua. Bisa saja untuk memberikan motivasi dan mendorong. Contoh soal berikutnya adalah contoh program apa yang pernah Anda sampaikan, dampaknya untuk siapa. Nah, apa yang pernah program Bapak Ibu lakukan, ya, dan dampaknya seperti apa? Ya. Contoh, umpamanya Bapak Ibu pernah belajar IT, ya, belajar IT atau belajar komputer, ya, ternyata dampaknya sangat luas, bisa untuk pembelajaran di kelas, kemudian bisa membuat karya tulis ilmiah dan lain-lain. Dampaknya sangat luas sekali. Dan yang ketujuh, bagaimana cara mengatasi hambatan dan kesulitan. Ya. Ketika kita membuat program, tentunya pasti akan ada hambatan dan kesulitan. Nah, Bapak Ibu uraikan bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana hasilnya. Ketika kita membuat program, tentu semuanya ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Bapak Ibu guru yang hebat, yang selanjutnya tes bakat skolastik, ya. Ini harus betul-betul Bapak Ibu kerjakan dengan baik dan dengan seksama, dan waktunya pun harus tepat, ya. Tes persamaan kata, lawan kata, analog, dan pemahaman wacana. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul dibaca dengan teliti, dengan seksama, dengan memahami wacananya. Ya. Tes verbal ini hanya 20 menit saja. Jadi betul-betul Bapak Ibu harus tepat waktunya. Dan Bapak Ibu tidak boleh menjawab soal ini dengan plagiat atau umpamanya mendapatkan dari Google, kemudian Bapak Ibu copy, kemudian dimasukkan ke dalam formnya. Ya, nah, ini kan mungkin Bapak Ibu mendapat wacana itu dari Google, Bapak Ibu harus betul-betul tulis sendiri, tidak boleh di copy atau copy paste, harus tulis sendiri atau diketik sendiri. Ya. Yang berikutnya adalah tes kuantitatif, ya. Ini durasinya adalah 40 menit, ya. Tentang tes kuantitatif ini adalah seperti deret hitung, aritmatika, aljabar, analisis data, ya. Ini juga adalah memerlukan pemikiran yang tepat karena berkaitan dengan hitung-hitungan. Dan yang berikutnya adalah tes penalaran
dan durasinya adalah 25 menit. Tes penalaran ini ya berkaitan dengan pemikiran yang logis, diagram, dan analisis. Ya, itulah ini yang tentang tes bakat skolastik ya. Ini juga tidak jauh dari tes-tes yang dilaksanakan untuk mengikuti tes CPNS ya. Sekali lagi untuk tes bakat skolastik ini Bapak Ibu harus kerjakan dengan cermat, seksama, dan dengan tepat waktu. Selanjutnya Bapak Ibu harus mengikuti simulasi mengajar. Simulasi mengajar durasinya hanya 8 menit. Setelah itu Bapak Ibu ya mengikuti wawancara simulasi mengajar itu kurang lebih sekitar 60 menit ya. Tips simulasi mengajar. Yang pertama berpusat pada siswa ya. Jadi ketika kita walaupun hanya waktunya 8 menit, seolah-olah ke pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi bukan berpusat pada guru. Yang kedua, kontekstual ya. Jangan Bapak Ibu menyampaikan materi yang abstrak tapi betul-betul kontekstual. Kalau Bapak Ibu menyampaikan tentang IPA harus betul-betul kontekstual. Bila perlu bendanya, barangnya harus ada pada saat Bapak Ibu mengajar ya. Jadi betul-betul kontekstual. Yang ketiga, jangan ceramah Bapak Ibu ketika mengajar, jangan banyak ceramah. Jadi menjelaskan saja kemudian banyak kegiatannya dipersilakan kepada murid. Walaupun itu hanya 8 menit tapi seolah-olah bahwa durasinya adalah panjang. Dan yang keempatnya adalah banyak diskusi. Jadi kegiatan pembelajaran itu seolah-olah banyak diskusinya. Itu. Jadi ketika kita simulasi mengajar, ya, jangan lagi diberlakukan pembelajaran yang konvensional, tapi betul-betul seolah-olah menerapkan merdeka belajar. Dan wawancara simulasi mengajar ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengajar, bagaimana kita menerapkan pembelajaran di kelas, bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita menyusun rancangan pembelajaran. Ini nanti akan ditanyakan di wawancara simulasi mengajar ini, termasuk nanti jenis-jenis penilaian itu apa saja. Nah ini terus betul-betul Bapak Ibu pahami. Nah inilah tentang simulasi mengajar dan ini nilainya sangat besar sekali dan sangat menunjang sekali. Jadi Bapak Ibu jangan abaikan untuk praktek simulasi mengajar ini. Yang berikutnya adalah tes wawancara. Bapak Ibu nanti akan mengikuti tes wawancara. Tes wawancara itu pertanyaan yang diajukan dalam tes wawancara itu kurang lebih seperti ini. Apa pendapat Anda tentang guru penggerak? Ya. Jadi tentang guru penggerak itu menurut Bapak Ibu apa? Jadi Bapak Ibu harus mencari referensi nih, buka di guru penggerak itu apa saja sih tentang guru penggerak itu. Yang kedua, apa saja tugas Anda saat di sekolah? Bapak Ibu harus jelaskan tugas Bapak Ibu di sekolah itu apa saja ya. Mungkin merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan seterusnya. Nah, berapa lama Anda mengajar ya? Ingat pengajar itu ya, kalau mungkin di tingkat sekolah dasar mungkin durasinya kurang lebih sekitar 35 menit per jam ya, per jamnya ya. Kita tinggal belajar atau mengajar berapa jam pelajaran. Kemudian di tingkat SLTA 45 menit ya. Tinggal kalikan saja kita berapa mengajarnya. Itu. Yang berikutnya apa yang mendorong Anda sehingga menjadi guru penggerak? Ini sama dengan motivasi. Apa yang mendorong Bapak Ibu ingin menjadi guru penggerak? Ya tentunya mungkin ingin menambah wawasan dan pengetahuan, ingin menjadi pemimpin pembelajaran, ingin dapat mentransformasi pendidikan, dan ingin memerdekakan belajar di kelasnya atau di sekolahnya. Nah itulah yang mendorong untuk menjadi guru penggerak. Yang berikutnya adalah apa kelebihan yang Anda miliki. Kelebihan Bapak Ibu itu apa? Mungkin merancang pembelajaran,
atau mungkin tentang IT, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, kemudian atau mungkin kelebihannya menjadi fasilitator, atau kelebihannya menyusun eh, penelitian tindakan kelas atau karya tulis ilmiah dan lain-lain, silakan Bapak Ibu tuliskannya dengan sejujur-jujurnya. Yang berikutnya, apa motivasi Anda mengikuti seleksi calon guru penggerak? Motivasinya Bapak Ibu ingin ikut menjadi guru penggerak ini apa ya? Nah itu ya, ini diantaranya adalah tes wawasan ya, yang nantinya Bapak Ibu akan menjawabnya. Yang selanjutnya, apa kesulitan terbesar yang pernah Anda alami saat mengajar ya? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami saat mengajar di kelas, pembelajarannya tidak tuntas atau semua anak tidak mencapai target. Nah, ceritakan saja ya pengalaman Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah Anda dalam mengatasi dan siapa saja orang yang Anda libatkan. Umpamanya ketika kita mengajar, tentunya tidak tercapai tujuan, maka diadakan penelitian tindakan kelas. Kalau penelitian tindakan kelas, tentunya harus ada kolaborasi dengan guru yang lain, berarti akan melibatkan guru yang lain. Nah itu. Dan yang berikutnya adalah jika Anda lolos seleksi guru penggerak, apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa dan sekolah tempat Anda bertugas. Ya. Jika kita lulus menjadi guru penggerak, tentunya kita akan mentransformasi pendidikan, ya, baik kepada siswa maupun kepada guru yang ada di sekolah itu yang belum ikut guru penggerak, dan kepada guru-guru di sekolah lain di sekitar tugas Bapak Ibu mengajar. Ya, itulah kira-kira ya tentang yang akan Anda lakukan terhadap siswa dan sekolah tempat Anda bertugas. Selanjutnya, apa pernah Anda melaksanakan sesuatu program atau kegiatan melebihi dari target yang sudah ditentukan? Jika pernah, apa nama program kegiatan dan apa hambatan serta kesulitan yang Anda hadapi serta bagaimana cara Anda mengatasinya? Bapak Ibu mungkin pernah melakukan kegiatan atau membuat program ya. Membuat program itu ya melebihi target. Contohnya umpamanya Bapak Ibu membuat program ingin berlatih tentang IT atau tentang mengoperasikan komputer. Ternyata Bapak Ibu bisa, bahkan Bapak Ibu itu bisa mengajari ke siswanya dan ke guru yang lain. Ini artinya melebihi dari target yang Bapak Ibu tentukan. Awalnya Bapak Ibu hanya ingin untuk diri sendiri itu paham, ternyata Bapak Ibu bahkan bisa sampai mengajari temannya atau anak didiknya. Nah, ini adalah salah satu program yang melebihi target ya. Kemudian tentunya pasti akan ada hambatan dan kesulitan. Silakan Bapak Ibu ceritakan saja apa hambatannya dan kesulitannya ya, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, apa potensi atau kelebihan yang Anda miliki ya? Potensi dan kelebihan apa yang Bapak Ibu miliki ya, silakan ceritakan saja. Pokoknya Bapak Ibu memiliki potensi atau kelebihan merancang pembelajaran, menyusun program Prota Promes, menyusun rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, atau mungkin kelebihannya adalah memberikan tutorial atau memberikan umpamanya menyusun penelitian tindakan kelas, kemudian memberikan workshop kepada temannya. Nah, itu adalah salah satu potensi atau kelebihan Bapak Ibu. Yang berikutnya, apa yang sudah Anda lakukan untuk menciptakan perubahan? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika di kelas atau di sekolahnya ya, yang dapat menciptakan perubahan? Apa yang Bapak Ibu lakukan?
Nah, silakan diceritakan saja sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu yang telah dilakukan di sekolahnya masing-masing. Bagaimana menjalin hubungan dengan teman dan atasannya, ya. Bagaimana Bapak Ibu menjalin sesama Bapak Ibu guru yang lain dan dengan atasannya itu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana cara Anda mengambil keputusan dan contoh kejadian saat Anda mengambil keputusan sendiri tanpa orang lain. Bagaimana cara Anda mengembangkan dirinya, ya. Tentunya ketika kita mengambil keputusan tidak boleh sepihak atau hanya untuk kita sendiri, tapi harus melibatkan orang lain, guru yang lain, bahkan mungkin kepala sekolah. Nah, ketika kita mengambil keputusan sendiri, tentu akan berdampak. Silakan ceritakan Bapak Ibu contoh kejadiannya seperti apa, ya. Kemudian bagaimana cara Anda mengembangkan dirinya sebagai seorang guru, mungkin bisa mulai kerja kelompok guru KKG atau MGMP, atau melalui kegiatan-kegiatan diklat, workshop, dan lain-lainnya. Jika Anda ingin mengkontribusikan diri Anda untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, kini saatnya Anda mendaftarkan menjadi guru penggerak. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ingin Bapak Ibu ikut atau turut mengkontribusikan dirinya dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, saatnya Bapak Ibu mendaftar menjadi guru penggerak. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar bermanfaat juga bagi orang lain. Inilah video yang dapat saya persembahkan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, ya, khususnya yang mengikuti seleksi guru penggerak, dan saya doakan Bapak Ibu lolos semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.